Semoga terrealisasi katanya. Bang One. Bang One. Nah, saya ke Bang Yos dulu. Bang Yos, kira-kira menurut Bang Yos sekarang ini apa yang paling urgent yang harus diselesaikan untuk kemudian menjawab ekspektasi warga Jakarta yang begitu tinggi pada pasangan Jokowi dan Ahok ini? Ya, yang pertama saya ingin ucapkan selamat dulu ya sama Mas Jokowi sama Ahok. Nah, ekspektasi masyarakat Jakarta itu kan tentu yang sangat menyesakkan dada gitu ya. Ranking pertama tentu kemacetan ya, karena kemacetan itu sepanjang masa gitu. Nah, banjir kan kalau musim hujan ya, kalau musim kemarau kan tidak banjir ya. Tapi ini juga menjadi idaman orang untuk bisa diatasi. Jadi setelah di balik kota, saya harapkan kan Jokowi Ahok ini membuat skala prioritas, gitu kan. Nah, yang perlu saya beritahu adalah bahwa masalah-masalah krusial itu, kemacetan, banjir, kependudukan, kumuh, lalu apa namanya, premanisme juga itu, Bu. Premanisme ini oke kah itu kan, tapi sampah itu juga momok juga kan. Ini semua sudah ada blueprintnya, gitu kan, sudah ada. Mengatasi kemacetan itu sudah ada cetak biru namanya PTM, Pola Transportasi Makro, di mana sudah ada jaringannya, modanya sudah kita tentukan, yaitu busway, monorail, subway, sama waterway yang terintegrasi, juga mengakses tetangga kita, itu sudah ada barangnya. Nah, karena itu nanti harus fokus itu, menyelesaikan, misalnya menambah 4 koridor busway menjadi 15 sesuai rencana. Misalnya meneruskan program monorail yang sudah ada pencanangan ini kan sudah teruskan. Yang berikutnya juga pokok meninggalkan jalan non-tol, itu juga harus diteruskan. Nah, untuk diketahui masyarakat, memang sebagai kandidat pasti harus ada janji dong, aku nanti mau begini, mau begini. Tapi perlu diketahui bahwa sekarang ini tinggal 3 bulan APBD DKI itu untuk tahun 2012. Dan APBD ini adalah APBD-nya pejabat lama. Dan ini sudah melalui mekanisme ketok palu DPRD. Jadi tidak mungkin bisa dirubah. Yang harus dilakukan Jokowi Ahok adalah bagaimana melanjutkan ini sesuai program. Itu artinya masyarakat jangan lagi janji dulu sama dia. Ya, janji dia yang harus dibayar dan teruskan ini semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin itu artinya jangan sampai APBD ini banyak tidak terserap sampai triliunan, jangan. Jadi beliau berdua mengawasi secara ketat dinas-dinas yang punya anggaran ini agar target bisa dicapai. Nah, pada saat yang sama atau mungkin beberapa hari bahkan setelah dilantik, beliau berdua akan memimpin namanya RAPBD, Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah. Itu kan, itulah programnya Jokowi Ahok yang murni tahun 2013 gitu. Itulah mungkin akan dimasukkan janji-janji itu ya, menambah busway 1000 bus seperti yang dikata Ahok, tapi tentu saja itu kan bertahap ya, tidak sekaligus. Memang 1000 itu saya hitung paling murah 4 triliun untuk 1000 busway itu ya. Lalu bikin rumah susun yang massal untuk menertibkan tempat kumuh ya, melanjutkan banjir Kanal Timur supaya sampai tuntas. Itu nanti 2013 baru itu program. Oleh karena itu saya selalu tidak setuju ya kalau para pengamat politik atau siapapun itu selalu nanti 100 hari kita lihat. 100 hari itu 3 bulan itu akhir tahun ini, itulah meneruskan program yang lama. Jangan nanti salah anu kan gitu. Beliau nggak akan bisa saya nanya merubah anggaran itu, sudah tutup palu, sudah disuruh DPRD, nggak bisa serta-merta membelokkan sedikit aja nggak boleh, apalagi mengalihkan sebuah proyek, itu sama sekali menyalahi aturan, gitu kan. Oke. Meskipun tadi ya, tidak bisa 100 hari, tapi kita tetap tanya, Mas, 100 hari pertama, ini pertanyaan masyarakat. Meskipun tadi melanjutkan APBD yang lama, tapi kan walaupun ini janji itu harus dipenuhi juga kan? Iya. 100 hari pertama. Jadi kita suka bilang jangan pakai istilah 100 hari lah. Mungkin kan orang Amerika kan nggak ngerti tariran. Oke, orang meninggal aja 100 hari. 3 bulan gitu. 3 bulan. Jadi, nah 3 bulan pertama kami lakukan. Tentu kita akan mengajak birokrasi menjadi birokrasi yang melayani.
Termasuk kita akan melibatkan RT RW menjadi pemerhati. Nah, kita akan duduk dengan RT RW, jadi masyarakat harus betul-betul dimonitor apa kebutuhannya, karena tiap-tiap rumah tangga kan kebutuhan berbeda. Yang bisa kami lakukan dengan cepat juga adalah pelayanan satu atap. Sebenarnya ini instruksi dari Presiden melalui Mendagri. DKI sudah ada peraturan tentang pelayanan satu atap, tapi surat perintah kepada dinas-dinas menyerahkan kepada pelayanan satu atap ini sampai hari ini belum, padahal dari tahun 2010. Nah, itu harus kita benahi. Lalu semua perizinan, KTP, itu dalam 3 bulan ini harus betul-betul semua ada standar pelayanan minimal. Jadi apa? Termasuk Transjakarta kita kan keluarkan. Kita kan fakta, SPM kita ini jelek ini. Nah, untuk setahun ini kami kasih SPM-nya ini. Tapi nanti targetnya ini. Jadi dalam 3 bulan masyarakat bisa lihat. Itu konsepnya Pak Jokowi seperti itu. Termasuk konsepnya Pak Jokowi soal kesehatan dan pendidikan. Ya langsung kita akan menjalankan, asal Anda mau masuk di kelas 3, ya kita layanin dari puskesmas. Jadi istilahnya gini, jangan sampai ada orang miskin ketika anaknya sakit, dia tidak punya uang ke klinik, ke dokter praktek, jadi anaknya dibiarkan, hanya minum obat sembarangan. Nah minimal anaknya harus dibawa ke puskesmas, kita layanin. Kalau puskesmas obatnya dia kecewa atau tidak sesuai, silakan berargumentasi dengan kami, kita akan turun. Tapi kalau yang merasa tidak yakin dengan puskesmas, Anda masih punya simpanan, silakan bawa ke klinik swasta. Tapi prinsipnya itu tidak boleh ada satu orang pun warga DKI yang kehilangan jaminan kesehatan dan pendidikannya dalam 3 bulan ini. Nah itu yang akan kami lakukan. Tentu kita bisa kotak-kotik APBD, kita akan lihat bantuan sosial sampai di mana, uang penguatan di kecamatan yang 5-6 miliar sampai di mana, penguatan di kelurahan sampai di mana, dan dalam 3 bulan ini juga Pak Jokowi punya rencana, kita bisa membuat gotong royong bersihkan parit atau got dengan pemuda-pemuda. Nah kita akan cek di kelurahan ini penguatan yang 4 miliar ini kemana pakainya. Termasuk semprot fogging kan. Nah kan kita lakukan dalam 3 bulan ini. Kita percaya, masyarakat percaya, programnya pasti bagus. Tapi sering yang menjadi terkendala ada realisasinya di lapangan. Ada oknum-oknum yang kemudian tidak menindaklanjuti program tersebut. Bagaimana, apa solusinya dari Mas Ahok? Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi.